Kali ini kita akan belajar tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sering mendengar orang-orang menyatakan, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas. Ikhwani rahimakumullah, jangan karena kalimat-kalimat seperti ini kemudian kita menyalah-nyalahkan orang lain atau mengatakan orang lain tidak punya dalil yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Satu hal yang perlu kita ketahui, setiap ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan apalagi kebahagiaan akhirat. Semua kebahagiaan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja jangan lupakan kaidah yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah langsung dan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus kembali kepada ulama, dia harus kembali kepada guru, dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu dari orang-orang yang mengerti dan memahaminya. Sehingga tidak serta-merta dengan mengutip satu ayat atau sekian ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang bisa mengklaim sebuah kebenaran atau dia bisa menghakimi orang lain berbuat suatu kesalahan tanpa merujuk kepada pendapat para ulama yang muktabar, ulama yang diakui kesolehannya, ulama yang dikenal keluasan ilmunya. Kalau kita lihat ulama-ulama yang berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai, ulama-ulama dari kalangan anak cucu Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang terbukti kesolehannya, orang-orang yang terbukti keluasan ilmunya. Kalau kita lihat, para ulama mereka bukan hanya kembali dalam hukum, tetapi dalam amalan keseharian, hidup mereka pun mereka kembalikan pada Al-Quran. Mereka duduk baca Al-Quran, mereka berjalan baca Al-Quran, mereka berbaring baca Al-Quran. Mereka orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat ironi jika orang mengatakan bahwasanya amalan-amalan para kiai, amalan para habaib dipertanyakan mana sumber Al-Qur'annya dan Sunnahnya. Semua amalan para ulama tidak ada satu huruf pun yang lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja mereka tidak pernah lepas diri dari para ulama. Mereka selalu mengembalikan Al-Qur'an dan Sunnah yang mereka peroleh dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dimiliki oleh para ulama. Karena itu jika ada orang mengatakan ayo kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita akan jawab, oke, setuju, kita akan selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kita akan kembali melalui tuntunan para ulama yang benar-benar takut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul menyatakan, man fassara Al-Quran bi ra'yih, siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Nabi Muhammad SAW sangat indah dan penuh dengan ilmu. Karena itu orang yang batasi pemahaman hadis sesuai dengan lahiriahnya dan apa yang dia pahami, tidak mau mendengar penjelasan para ulama, maka dia telah mempersempit ilmu Nabi Muhammad SAW. Dia telah mempersempit kalamullah. Karena kalamullah dan kalam Nabi Muhammad SAW, lautan ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tidak ada batasnya. Allah akan terus memberikan ilmu kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena itu jangan sempitkan pola pikir Anda. Mari kita buka seluas-luasnya lewat para ulama yang benar. Tuntunan mereka kita ikuti. Insya Allah kita tidak akan salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, lewat tuntunan para ulama. Dan jangan menyalah-nyalahkan orang lain hanya karena satu hadis yang Anda pahami atau satu ayat yang Anda pahami lewat satu orang atau mungkin satu guru. Tapi buka tafsir yang luas dan kemudian lihatlah betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, pernah dengar ungkapan ini? Saya ingin memahami dari Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin mengambil langsung dari Quran dan Sunnah. Baik, yang paling unik adalah kalimat begini. Jangan mengambil dari madhab, tapi ambil dari Quran dan Sunnah. Jika madhab itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ambil Quran dan Sunnah. Baik, kalimat ini bagus, cuman sayang. Ya, pemahamannya agak kurang dalam. Agak kurang dalam.
Saya emang nggak mau ikut madhab, saya pengennya ikut Quran Sunnah aja. Pernah dengar kalimat itu? Baik, saya tidak ingin ikut madhab, saya ingin ikut Quran Sunnah saja. Pertanyaan saya, apa Anda bisa langsung memahami isi Quran dan Sunnah itu? Ketika Anda ingin memahaminya, pasti Anda akan melewati jalur di antara 4 yang ini. Lihat rumusan tadi. Apa yang disampaikan Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke semua, dihimpun di sini. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan referensi ke sini, Anda nggak akan bisa langsung kecuali lewat sini. Ayo saya mau tanya Anda, ketika Anda ingin mengambil sunnah, apakah pernah Anda berjumpa dengan Nabi? Saya pengen langsung dari sunnah saja. Kapan Anda berjumpa Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, ada kok dari Al-Bukhari. Al-Bukhari saja jalurnya lewat sini. Al-Bukhari itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i belajar beliau, jadi mengambil referensi dari sini. Bahkan beberapa hadisnya diambil dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta', kitab hadis pertama. Isinya 100.000 hadis dari 1.000 riwayat. Konon dituliskan sebanyak 40 tahun. 40 tahun dituliskan. Disampaikan Al-Muwatta', kitab pendahuluan. Hadis-hadisnya dikumpulkan. Al-Bukhari pun mengambil sebagian dari sini. Jadi Imam Al-Bukhari saja mengambil riwayat dari sini. An-Nasa'i juga sama. Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi mengambil dari Asy-Syafi'i. Rata-rata semuanya hampir mengambil dari sini. Bahkan persoalan dari sifat akidah, Imam Abu Hanifah sudah membuat kitab Tauhid pertama dikenal dengan Fikih Akbar. Beliau bukan cuma ahli fikih, tidak hanya ahli hadis, ini termasuk ahli kalam, ahli tauhid. Dan dikenal dengan kecerdasannya dalam nalar akal. Seorang yang pernah menghancurkan dari sejak kecil argumentasi orang liberal di masa lalu. Kalau liberal yang sekarang itu agak terlambat. Bukan cuma agak, tapi sangat terlambat. Dan ketinggalan, dan kemampuannya jauh sekali. Orang liberal dulu itu bisa hafal Quran, hafal hadis. Orang liberal sekarang baca Quran aja belum tentu bisa. Ya. Ada kok di Quran, ya, di surah An-Nur, ayat ke-30. Ayat tentang LGBT. Buka, nggak ada. Buka, nggak ada. Ya. Dan suruh baca aja belum tentu bisa. Ya, liberal dulu itu hafal Quran. Datang, nantang orang se-Irak. Ditantang, siapa yang berani dengan saya ulama? Masya Allah. Debat, gak ada yang bisa jawab. Di antara pertanyaannya, bagaimana Allah berbuat adil dalam memberikan hukuman dan pahala di akhirat nanti. Maksudnya apa? Allah menghukum makhluk termasuk setan, iblis dengan neraka. Neraka diciptakan dari api. Sedangkan setan dibuat dari api juga. Setan iblis dari jin. Quran surah 18 ayat 50. Ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Jin diciptakan juga dari api. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di mana letak keadilan Allah? Lihat, jin diciptakan, setan iblis dari api. Disiksanya pakai api lagi, ya nggak ada rasanya. Coba lihat, dari api, setan dicipta dari api, dikembalikan ke api, disiksa pakai api, ya itu memang modal dia. Ya, di mana letak keadilan Allah? Susah orang jawab. Abu Hanifah senyum aja. Masya Allah. Coba sini, saya beritahu. Begitu datang, pak, ditampar. Kenapa pukul saya? Saya kan minta jawaban, bukan minta pukulan. Sakit. Tunjukkan sakitnya di mana. Di sini. Di pipi. Iya, terbuat dari apa? Kulit. Tangan saya dari apa? Kulit. Kulit dengan kulit bisa sakit. Tangan saya dari kulit, pipi Anda dari kulit. Dan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Jangan sampai Anda pahami setiap dengan jenis yang sama bisa terasa sakit. Setan dikembalikan kemana? Ke api dengan api yang berbeda dengan sifat penciptaannya. Maka kalau Anda ingin coba silahkan saja katanya. Abu Hanifah. Dan ini Bu, saya syaratkan kepada ibu dan ayah teman-teman sekalian, cobalah bersikap seperti orang tua Abu Hanifah. Ini anaknya pengusaha, anak pedagang, anak tukang kain, kayanya luar biasa. Tapi bukan berarti dengan kekayaan itu menjadikan cukup untuk mendidik anak, dipahami yang penting sudahlah, harta sudah ada. Tidak. Orang tuanya berpedoman, walaupun hidup berkecukupan, anak kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, dididiklah ini dititipkan pada para ulama. Tapi kisah yang paling indah adalah kisah bagaimana melahirkan seorang Abu Hanifah ini. Ya, teman-teman sekalian, ayahnya Abu Hanifah itu luar biasa, saleh, dekat dengan Allah dan sebagainya. Itu kalau terlalu lama lah kalau dibahas. Singkatnya, kalau ingin jadi anak yang saleh, maka orang tuanya itu harus jadi soleh terlebih dahulu. Mustahil Anda mengharapkan anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh terlebih dahulu. Di bagian pertama. Nah, ini Abu Hanifah menyebar kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat baik-baik, Anda kalau kemudian ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, mustahil kecuali lewat jalur yang di sini. Bagaimana hadis bisa datang? Dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari lewat mana? Dari Imam Malik, lihat sebagiannya. Dari ahli hadis yang lainnya. Urutkan, kembali sampai sini. Di mazhab itu satu, jangan dipahami sebagai kelompok.
Maksudnya kalau saya ikut kelompok Abu Hanifah, saya termasuk kelompoknya Hanafi. Kelompok. Sehingga ketika dipahami kelompok, munculnya fanatis. Fanatisme itu yang dilarang. Fanatisme kalau dipertahankan itu yang salah. Bahkan imamnya sendiri mengatakan, semua ini kompak. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengatakan, kalau dari pendapat saya bertentangan isinya atau lemah dibanding Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing saling memuji, masing-masing saling mengangkat. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Anda pernah dengar nggak Imam Abu Hanifah ditahdir oleh Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i nahdir Imam Ahmad. Pernah dengar? Gak ada. Yang lain selalu mengakui, saya mungkin ada kekurangan. Yang lain ada kelebihan. Ambil pendapat orang lain sepanjang lebih. Tinggalkan pendapat saya kalau kurang, tidak sesuai. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda ingin kembali ke sini, maka Anda akan melewati fase ini. Tapi ingat, yang dilarang adalah fanatis yang berlebihan. Jadi kalau pendapat gak sesuai dengan Imam Syafi'i, saya gak mau ambil. Kalau gak sesuai dengan Imam Ahmad, saya gak mau ambil. Padahal nanti dalam fikih ada yang disebut muqaranah. Perbandingan mana yang paling sesuai diterapkan di tempat yang maslahatnya sama. Mungkin satu tempat yang paling maslahat pendapat Imam Abu Hanifah. Karena itu di Pakistan, di India, sebagian di Cina yang diterapkan yang ini. Karena sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Itu yang diambil. Sebagian ada yang dengan menggunakan Syafi'i. Dulu, nah ini masalah kedua. Anda pernah mendengar kalimat ini? Kalau bukan dari Madinah, jangan diambil. Ustadznya dari mana? Libya. Enggak sunnah. Yang sunnah itu dari Madinah. Enggak sunnah. Sunnah itu dari Mekah. Enggak sunnah. Sunnah itu dari Mesir. Dari macam-macam. Lihat teman-teman sekalian. Anda terjebak di situ. Ya, saya tidak mengecilkan yang lainnya. Semua orang baik. Lihat baik-baik. Masih ingat tadi kata saya? Perhatikan baik-baik. Mazhab apa yang pertama kali ada di Madinah? Maliki. Hidup di Madinah. Tumbuh di Madinah. Berkembang di Madinah. Mengajar di Madinah. Sampai wafat di Madinah. Sampai Harun ar-Rasyid. Ya rahimahullah pernah meminta mazhab ini dipraktekkan di dunia. Ayo jadi pedoman seumat seluruhnya. Ketika beliau jadi khalifah, kata Imam Malik jangan karena setiap tempat punya kekhasan yang berbeda. Dipraktekkan di Madinah. Semua itu pakai pendapat Imam Malik saat di Madinah. Dalam kekhalifahan Harun ar-Rasyid dipraktekkan mazhabnya Imam Malik. Jadi di Madinah dulu itu pakai pendapatnya Imam Malik. Di antaranya apa ciri khasnya? Misal kalau salat dia tidak menggunakan basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak sir lagi. Tarawihnya bukan 11, bukan 23 lagi. Sampai 36. Sampai 39 dengan witirnya. Coba lihat. Ya, yang paling indah misalnya, yang kunut, ada kunut. Imam Malik kunut. Malik kunut, cuman kunutnya sebelum ruku, bukan setelah ruku. Ya, mengambil hadis yang lain. Sebelum ruku, di rakaat yang kedua, kunut. Kunutnya sir. Di ahli Madinah praktekkan itu. Dan banyak sekali pendapat-pendapat Maliki dipraktekkan. Cuman ketika penguasa berganti, yang pegang kepemimpinan berganti dengan kebijakan yang ada, kemudian mereka terapkan mazhab-mazhab sesuai dengan masanya. Misal sekarang, pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik tidak diterapkan di Madinah. Generasi King Saud sekarang menerapkan sesuai dengan maslahat yang mereka pandang, gunakan mazhab Imam Ahmad. Maka jadilah Hambali sekarang. Dulu yang kunut saat subuh, kunutnya sir, sekarang enggak kunut lagi. Ya, menggunakan kunut nazilah karena menggunakan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian misalnya, mohon maaf, dalam persoalan bismillah menggunakan sir. Imam Malik tidak membacanya, Imam Ahmad disirkan, mengambil bagian pertengahannya. Ketika kemudian yang memimpin bagian menerapkan mazhab sesuai dengan maslahat di zamannya, maka itulah yang diberlakukan di masyarakatnya. Jadi jangan Anda simpulkan sekarang, lihat baik-baik. Mazhab Imam Malik tersebarnya Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko. Mereka mempraktikkan mazhab Imam Malik. Mereka mempraktikkan kebiasaan orang Madinah masa lalu. Karena Imam Malik asalnya dari Madinah. Artinya kalau ada yang lulus dari Libya, lulus dari Maroko, lulus dari Tunis, ngambil ilmu di Aljazair, itulah mazhabnya sebagian dari Imam Malik yang pernah dipraktekkan di Madinah. Sama-sama saja. Sama, cuman kadang-kadang karena tidak belajar, ini pemahaman yang keliru disampaikan di masyarakat. Adalah kemudian orang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, ngajak orang lain bodoh. Ini jadi masalah. Paham ya? Jadi Anda jangan terjebak kalau ada kalimat-kalimat itu. Ukurannya sesuai enggak? Kalau ada ukuran Al-Quran, sunnah dengan baik, ajarkan, ajarkan, ajarkan. Yang kekinian itu sesuai dengan penempatan dipandang maslahat. Dulu maslahatnya begini, sekarang kelihatan agak berbeda tipikal masyarakatnya. Maka diterapkanlah hukum sesuai dengan ini. Paham? Saya tinggal satu hotel dengan sahabat, akhi fillah. Dalam setiap masalah dia selalu mengatakan, mari kembali Quran dan Sunnah. Sedangkan saya selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Subuki, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti,
Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi dia selalu mengatakan mari kembali Quran Sunnah. Sampai akhirnya satu masalah muncul, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ula, wusta, aqabah. Tiba-tiba ada orang minta wakilkan lontarkan jumrah. Tolong lontarkan jumrah, aku nggak bisa melontar, sakit. Oke, aku bawa batu. Nah, ketika mau melontar jumrah, apakah 7 dulu Abdul Somad, setelah itu pindah ke wusta, baru pindah ke aqabah, baru ulang lagi untuk sahabat tadi? Atau boleh langsung Abdul Somad 7, sahabatku 7, Abdul Somad 7, sahabatku 7? Mana? Lalu apa dia kata? Dia jawab, boleh. Kawan yang tadi ngomong mari Quran Sunnah, mari Quran Sunnah, boleh kita lontar untuk kita dulu 7, setelah itu baru untuk teman kita 7, untuk 7 teman kita 7. Quran Sunnahnya mana? Apa kata dia? Menurut pendapat Imam bin Baz. Apa maknanya? Tidak ada orang yang mampu kembali ke Quran dan Sunnah. Semuanya Quran Sunnah melalui ulama. Saudara-saudaraku fillah itu juga kembali ke Quran Sunnah melalui Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani. Oleh sebab itu, kalau aku boleh ke Quran Sunnah melalui Syekh bin Baz, mengapa saudaraku tidak boleh ke Quran Sunnah melalui Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar As-Suyuti? Nah, ini tentang masalah kaidah kembali ke Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i baru bisa berijtihad mendalami bahasa Arab 20 sana fi Bani Hudzail, 20 tahun di Bani Hudzail, bahasa yang paling original, asli, tidak terkontaminasi dengan bahasa pasaran di Makkah. 20 tahun. Kita yang berkata mari kembali ke Quran dan Sunnah, sampean bahasa Arabnya berapa tahun? Saya 4 tahun Pak Ustadz, karena ada mata kuliah yang lain. 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, libur 3 hari, hari kejepit nasional. Kalau beliau tambah libur asap dulu. Kadang kita terlambat, kadang dosennya lambat, kadang sama-sama lambat. Lalu kita berkata, mari kembali Quran dan Sunnah. Maka mari kembali Quran dan Sunnah dengan al-ulama warasatul anbiya. Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Apakah ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak bermazhab? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Majmu' Fatwanya berkata, aku mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya dia pengikut Imam Hambali. Tapi dalam masalah ini aku tidak ikut Hambali. Dalam masalah mana? Dalam masalah membaca Fatihah di belakang imam. Menurut Imam Hambali, kalau imam sudah baca Fatihah, makmum nggak perlu baca. Tapi dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku mengikut hadis Nabi, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'i membaca Fatihah di belakang imam. Oleh sebab itu, ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke masjid, ada 2 orang sedang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Tarawih hanya 11 rakaat. Lebih dari 11 bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang satu lagi, tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 rakaat, bukan tarawih. Kata Syekh Hasan Al-Banna, hukum tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Yang 11 rakaat hadis riwayat Aisyah. Karena Rasulullah SAW salat la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Tak pernah lebih dari 11 rakaat. Sedangkan 23 imamnya Ubay bin Ka'ab, yang mengangkat Ubay Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa 23 rakaat? Karena orang tidak sanggup ikut Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini umat nggak sanggup. Maka kita pendekkan saja 1 malam 1 juz. Maka kesimpulannya, kalau tegaknya lama, rakaatnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rakaatnya banyak.
Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita tinggal cerdas aja, gabungkan antara dua, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Ikut pendapat. Bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja, S3 dari Madinah, dalam videonya ketika ditanya tentang isbal, masalah kaki celana lewat mata kaki ini, ulama tidak sepakat. Tapi saya, kata Ustadz Firanda Andirja, lebih condong kepada haram. Tapi ada pendapat mengatakan tidak haram. Yang dia maksud pendapat Imam Syafi'i. Bukan pendapat Abdul Somad ya? Bukan. Abdul Somad hanya mengutip. Jangan katakan Abdul Somad. Tidak ada Abdul Somad di antara kita. Kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Qardawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatawa Al-Azhar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Maka ketika kita berkawan, enggak perlu kita lihat ke bawah terus. Tadi waktu di atas banyak kawan yang motong kaki celana, yang udah motong ya biarin, nggak usah kita ejek. Yang belum motong juga, kalau dia nggak nginjak tai ayam segala macam, ya nggak usah kita urus. Kalau yang motong dengan nggak motong kelahi, antara celana yang pendek dengan celana panjang kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Wallahu a'lam.